بسم الله الرحمن الرحیم. پیام ما به دشمن این است: همچنان آتش پرهج بر سر شما خواهد بارید. درگیری صهیونیست‌ها هنگام فرار از فرودگاه بنگوریون واقعیت شرایط وخیم و اسفناک رژیم ناتوان را نشان می‌دهد. لحظه به لحظه عرصه بر شما تنگتر و تنگتر خواهد شد و فرار به پناهگاه‌های تنگ و تاریک بیش از این عادتتان خواهد شد. خون در رگ‌های ما جریان تازه‌ای پیدا کرده. برای نبرد با متجاوزین به خاکمان شتاب داریم. اراده‌ای مستحکم و پولادین داریم و با تمام جانمان حافظ تمامیت این خاک هستیم. بر شما سخت می‌گیریم و سرنوشت سختی در انتظارتان است و خداوند شکست ناپذیر و صاحب انتقام است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Amerika Serikat harus bersiap-siap menghadapi kiamat panjang perang melawan Iran. Kalau kamu sudah membaca headlines berita tadi, tentara Paman Sam ketakutan dan ramai-ramai menolak diturunkan ke medan tempur. Sebenarnya, apa yang terjadi pada tentara Amerika Serikat? Usut punya usut, prajurit Paman Sam sudah terkena mental melihat ratusan teman mereka yang tewas di medan tempur. Dengan banyaknya penolakan tugas dari tentara Amerika, bagaimana bisa Donald Trump ingin melanjutkan perang? Presiden berambut pirang ini mengurungkan niatnya melancarkan operasi darat ke Teheran. Apakah Trump sudah terkena mental karena perang melawan Iran gak kunjung berakhir? Belum lagi Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan menolak negosiasi dengan Amerika Serikat dalam bentuk apapun. IRGC ingin terus melanjutkan perang sampai Trump benar-benar menyerah dan angkat kaki dari Iran. Bagaimana Amerika bisa bertahan di tengah gempuran dan masalah yang terjadi? Cetak Gol coba merangkum Amerika Serikat menemui akhirnya segera angkat kaki dari Iran sebagai berikut. Keberanian Iran menyerang pangkalan ciutkan nyali tentara AS. Amerika Serikat seolah menggali kuburannya sendiri dalam perang melawan Iran. Donald Trump mengira Iran bisa dengan mudah ditaklukkan cepat seperti Venezuela. Namun negeri para mullah justru terus meladeni perang hingga memasuki hampir 2 pekan. Korps Garda Revolusi Islam Iran baru-baru ini kembali meluncurkan gelombang serangan terbaru. Serangan ini menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah wilayah negara-negara Teluk. Dilansir dari Al Jazeera, IRGC menyebutkan serangan ini merupakan gelombang ke-34 dalam operasi True Promise 4. Dalam operasi ini, Iran menggunakan 3 jenis rudal dan 1 rudal hypersonic. Gelombang serangan itu diarahkan ke pangkalan udara Al-Dhafra yang berada di Abu Dhabi. Pangkalan udara Jubair di Bahrain yang menampung pasukan Amerika juga nggak luput dari serangan. Kemarahan Iran benar-benar sulit dikontrol dan tidak berhenti menyerang. Bahkan, fasilitas militer Amerika Serikat di Israel juga turut diluluhlantahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Serangan tanpa henti yang menyasar pangkalan militer Amerika disebut telah membuat ratusan prajurit terluka. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Pentagon. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan 140 personel militer tengah kritis dan menjalani perawatan. Menurut Parnell, sejumlah korban tercatat dari serangan agresif Iran sejak tanggal 28 Februari lalu. Pentagon menyebut bahwa luka tersebut diakibatkan karena serangan roket dan drone di Kuwait. Mayoritas tentara mengalami luka ringan dan 108 personel militer telah kembali bertugas, kata Parnell. Mungkin tentara Amerika boleh sedikit yang meninggal dibandingkan tentara Iran. Menurut klaim dari Washington, pasukan tentara negeri para mullah yang gugur mencapai 3.000. Bahkan jumlah korban ini melebihi warga sipil yang tewas hanya sekitar 1.200 orang. Dengan fakta yang disampaikan oleh Amerika Serikat, lantas kenapa Iran masih bisa bertahan? Secara akal logika manusia, pastinya Trump telah memenangkan peperangan melawan Iran.
Namun hingga memasuki pertengahan Maret, pertempuran hebat masih terus berlangsung. Kamal Kharazmi mengatakan Iran tidak akan terus berhenti menyerang Amerika Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Iran dalam wawancaranya bersama CNN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan dari Kharazmi. Iran has a new supreme leader. What does that mean for your military effort and the confrontation with the United States and Israel? That means the system is quite functioning. So the United States says it's drastically degraded the Iranian military, the capabilities as far as missiles is concerned, drones is concerned. How much longer can you do this? That is one of the false narratives that the United States government is producing. Iranian military is quite strong, as you see, because they have the motivation, they have the arms that they need, which are produced in Iran. As a matter of fact, we are not dependent on any other country for weapons and arms. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya klaim dari Amerika Serikat tidak bisa dipercaya. Kami akan mengupas beberapa fakta yang sengaja disembunyikan. Ternyata, di balik klaim ribuan tentara Iran yang tewas, Amerika sebenarnya mengalami kekalahan telak. Ratusan tentara Amerika dikabarkan ogah untuk ditugaskan ke medan tempur. Bagaimana bisa sekelas tentara yang katanya adidaya, tapi nyalinya sudah ciut sebelum berperang? Bahkan seorang jenderal sampai memohon-mohon kepada para prajurit untuk tetap bertempur. Padahal sebelumnya Amerika Serikat mengklaim bahwa tentaranya tidak ada yang tewas dan hanya terluka. Politisi Inggris George Galloway menuding Trump telah menyembunyikan kebenaran. Galloway bahkan berani menyebut bahwa jumlah tentara Amerika yang tewas berkisar 1.000 orang. Apa ini yang menjadi penyebab utama banyak tentara Amerika yang ogah turun ke medan tempur? Menurut kantor angkatan bersenjata Amerika, penolakan ini didasari dengan alasan moral dan agama. Sebab Trump disebut telah menjadi dalang atas kejahatan perang. Mereka memprotes tindakan sang presiden yang menyerang sekolah di Iran. Akibat kejadian ini, ratusan siswa tidak bersalah harus meregang nyawa karena keegoisan Trump. Meski sudah dibujuk untuk turun ke medan tempur, para prajurit Amerika tetap menolaknya, bahkan mereka mengusulkan pengajuan penolakan wajib militer. Para prajurit Amerika nggak ingin konflik dengan Iran terus berlanjut hingga menimbulkan banyak kerugian. Membuat Donald Trump kena mental. Banyaknya prajurit yang menolak bertugas nampaknya telah menciutkan nyali Trump. Presiden berambut pirang ini sebelumnya secara ambisius melancarkan operasi darat ke Teheran. Namun belum melancarkan operasi, Trump secara tiba-tiba mengurungkan niatnya. Dalam wawancara bersama New York Post, Trump menegaskan dirinya tidak akan mengerahkan pasukan darat. Saya tidak ragu-ragu untuk mengirimkan pasukan darat seperti yang dikatakan Presiden. Tetapi tidak ada pasukan darat, kami masih tidak membutuhkannya, kata Trump. Apakah benar Trump sedang tidak membutuhkan operasi darat? Padahal Abbas Araghchi sudah menantang Amerika agar segera bisa mengerahkan pasukan daratnya ke Teheran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Trump sehingga mengurungkan niatnya melakukan operasi darat? Apakah perkataan Galloway yang mengatakan ribuan tentara AS tewas itu benar? Sampai detik ini, Trump belum memberikan pernyataan resminya melalui awak media. Apa langkah yang bakal diambil oleh Trump? Apakah sang presiden bakal terus melancarkan serangan agresif? Kalau kita melansir berita terbaru, Amerika Serikat memohon ke negara Teluk. Pemerintah Paman Sam mulai menebar ancaman dengan dalih keselamatan untuk negara kawasan Arab. Lindsey Graham mengajak Arab Saudi untuk segera bersama-sama menyerang Iran.
Senator Amerika Serikat ini bahkan berani mengancam apabila Arab Saudi menolak akan ada konsekuensinya. Graham kesal bukan main karena Arab Saudi sebelumnya tidak bisa diajak kerjasama. Bagaimana tidak? Negara berjuluk Green Force ini menolak pangkalan militernya untuk digunakan oleh Amerika. Kini Graham mengatakan Amerika berhak untuk menggunakan pangkalan militer Arab Saudi. Dia berdalih jika pangkalan tersebut digunakan untuk keselamatan warga Teluk Arab. Haruskah Amerika membuat perjanjian pertahanan dengan negara seperti Kerajaan Arab Saudi yang tidak mau bergabung pertempuran yang saling menguntungkan? Kata Graham lewat sosial media X. Graham mengatakan kalau ini adalah tindakan yang harus segera dilakukan Arab, sebab sudah banyak tentara Amerika Serikat yang menderita luka-luka. Graham gak ingin Paman Sam kekurangan personil karena serangan masif dari Iran. Katanya tentara kuat tapi di saat terdesak kenapa meminta negara Teluk untuk memohon pertolongan? Apakah benar jika Amerika Serikat tidak sekuat dari yang digembar-gemborkan? Kini Trump harus berhati-hati karena menjadi target pembunuhan dari sejumlah petinggi Iran. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani. Ancaman keras ini merupakan balasan karena Trump berencana menghancurkan Teheran yang jauh lebih besar. Bangsa Iran yang berkorban tidak takut dengan ancaman kosong Anda. Bahkan mereka yang lebih besar dari Anda pun tidak dapat melenyapkan Iran. Hati-hati, jangan sampai Anda sendiri yang dilenyapkan. Tulis Larijani. Celana pendek corduroy berbahan lembut yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk mendapat harga termurah. Iran tolak negosiasi, ingin lanjutkan perang. Ancaman dari Iran nampaknya bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Amerika Serikat sampai-sampai mengajak negeri para mullah untuk mau melanjutkan negosiasi. Bersumber dari stasiun televisi AS, Trump berkemungkinan akan berbicara terhadap Iran. Tetapi pria berambut pirang ini masih ingin melihat persyaratan yang diajukan negeri para mullah. Akan tetapi, Iran sudah terlanjur terbakar api kemarahan yang sangat luar biasa. Para petinggi negeri para mullah dikabarkan enggan melanjutkan negosiasi dan tetap ingin melanjutkan perang. Muhammad Taini menyebut bahwa Iran sudah sangat siap menghadapi perang skala besar. IRGC terus menargetkan Tel Aviv sebagai bagian serangan paling strategis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan dari Ali Muhammad Naini selaku juru bicara IRGC. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شد. Muhammad Taini menargetkan 200 pangkalan militer dan fasilitas Amerika Israel di Timur Tengah. Sebagian pangkalan militer Paman Sam saat ini sudah hancur lebur digempur Iran. Jika kamu sudah menonton video tersebut, ada satu pertanyaan yang terlintas. Mau sampai kapan tentara dan prajurit dikorbankan hanya untuk ajang gagah-gagahan oleh Trump? Ali Alizadeh, seorang analisis politik Jedal TV mengatakan, sebaiknya Amerika Israel harus menyerah sebab Iran punya sumber daya untuk melanjutkan perang jauh lebih panjang daripada Israel. Anda harus mempertimbangkan bahwa strategi pertahanan Iran dibangun di atas pembuatan rudal buatan sendiri yang sangat murah dibandingkan pertahanan udara barat dan kemampuan lainnya.
rudal atau drone yang sangat murah. Kata Alizadeh, Abbas Araghchi menyebut Israel sebagai bangsa yang pengecut, sebab banyak rencana-rencana mereka yang kerap digagalkan oleh Iran yang membuat Zionis kebingungan hebat. Menteri Luar Negeri Iran ini menilai bahwa seluruh rencana Zionis untuk meruntuhkan Iran telah sepenuhnya gagal total. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan dari Araghchi. They failed. They thought that in a matter of 2 or 3 days, they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. Araghchi juga menolak dialog sedikit pun yang dicanangkan oleh Amerika Israel. Tembakan terus berlanjut dan kami bersiap. Kami sangat siap untuk terus menyerang mereka dengan rudal-rudal kami selama diperlukan dan selama waktu yang dibutuhkan. Saya pikir tidak berbicara dengan orang Amerika dalam bentuk apapun. Keputusan itu tampaknya didukung oleh masyarakat Iran sendiri. Mereka beramai-ramai turun ke jalan mendukung Ayatollah Mujtaba Khamenei untuk membalas para kematian martir. Selama bulan Ramadan, kami tidak berbicara dengan setan, bunyi salah satu pernyataan warga. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Iran benar-benar tidak bisa dipandang remeh. IRGC mengklaim bahwa pihaknya akan meladeni perang melawan Amerika Israel selama 6 bulan. Muhammad Naini menyebut bahwa Iran sudah sangat siap menghadapi perang skala besar. IRGC terus menargetkan Tel Aviv sebagai bagian serangan paling strategis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan dari Ali Muhammad Naini selaku juru bicara IRGC. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده یک جنگ تمام عیار. Itulah ulasan Amerika Serikat menemui akhirnya segera angkat kaki dari Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump benar-benar kapok berhadapan melawan Iran atau justru semakin tertantang dan agresif untuk menghabisi negeri para mullah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.